Good morning. Welcome back to science lesson. Today is January 13th and we will continue our subject. This is science unit 7, light and shadow. In the previous meeting, we have talked about light and the source of light. Now we will learn the next topic, which is about shadow and then types of light. Yeah, if you still remember, in the previous meeting we have seen 5 sources of light. They are sun, lamp, candle, flame, and torch. These examples are combination of natural light and then artificial light. What does natural light and artificial light means? Okay, let's take a look in the next slide. Natural light in bahasa bisa kita sebut juga dengan sumber cahaya alam. It means natural light source are those which are not man-made. Artinya, sumber cahaya alami adalah cahaya yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Ini sudah tersedia oleh alam. Contohnya apa saja ya? Yang pertama kita punya sun or matahari, stars or bintang, firefly or jangkrik. Jangkrik biasanya kita bilangnya kumbang yang bercahaya, kunang-kunang. Alright, kunang-kunang. This is natural light. Once again, natural light is those which are not made by man. Berarti tidak bisa dibuat oleh manusia. Sedangkan, meanwhile, artificial light is source of light which can be made by man or man-made. Yang bisa diciptakan oleh manusia. Contohnya apa ya? Lamp, match, and then candle. Contoh-contoh ini bisa digunakan dan dibuat oleh manusia karena menggunakan sumber cahaya buatan. Seperti lamp, kita butuh electricity, and then matches. Kita butuh sumbu, dan candle, kita juga butuh cairan lilin dan sumbu. Oke, itu adalah contoh artificial light yang biasa disebut dengan sumber cahaya buatan. Alright, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cahaya ataupun sumber cahaya bisa membuat bayangan. Nah, sebelumnya kalau kamu masih ingat, cahaya itu dihasilkan oleh dua jenis, yaitu cahaya buatan dan cahaya alami. Dan ketika dia digunakan, biasanya dia akan bergerak lurus, straight line. Tapi ketika ada sesuatu yang membloknya ataupun menghalangi jalurnya, dia akan menciptakan sebuah bayangan. Jadi shadow. What is shadow? Shadows are light which is being blocked. Cahaya yang terblok sehingga dia menghasilkan gambaran ataupun bayangan yang tercipta karena terbloknya cahaya oleh sebuah benda. Contohnya di sini adalah ketika when an opaque object comes in the path of light. Ini adalah sumber cahaya dari lampu. Ketika sumber cahaya itu harusnya bergerak lurus, tapi ada seorang anak yang berdiri di antara di depannya, dia menciptakan blocking light. Nah, karena adanya cahaya yang terblok, dia menghasilkan bayangan di sini. There is a shadow. Shadow-nya berbentuk apa? Tentu saja berbentuk objek yang menghalangi cahaya tersebut. Dalam hal ini, objeknya adalah seorang anak. Maka, bayangan yang tercipta adalah bayangan dari si anak. Dengan kata lain, shadow
can be formed when an opaque object comes in the path of light. Sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan opaque object? Opaque object itu adalah opaque object itu adalah objek yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Artinya dia berbentuk konkret atau biasanya kita bilang tidak transparan. Jadi ketika ada benda yang tidak transparan, cahaya tidak bisa menembusnya sehingga cahaya terblok dan menghasilkan bayangan. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana prosesnya secara lebih sederhana. Jika dalam gambar ini sudah dibuat contohnya adalah seorang anak. Selanjutnya kita akan buat contohnya seorang atau sebuah pohon. Nah, di sini akan saya tunjukin sebelumnya sebuah pohon yang dijadikan contoh. Sumber cahayanya adalah matahari. Kita bisa lihat sumber cahayanya adalah sun. This is the source of light. Cahaya matahari harusnya bergerak lurus seperti ini, menghantam bumi. Tapi ketika dia di depannya ada sebuah pohon yang merupakan opaque object, dia menciptakan blocking cahaya atau cahaya yang terblok, sehingga menghasilkan bayangan. Dan tentu saja bayangannya adalah berupa bayangan dari pohon tersebut. Inilah bagaimana caranya bayangan itu atau shadow bisa tercipta. Karena adanya sebuah objek opak, this is opaque object, yang membuat blocking cahaya. Jadi objek inilah yang membuat cahaya tidak bisa tembus dan tidak bisa tergaris lurus, sehingga dia terblok dan menghasilkan bayangan dari benda tersebut. Oke. Untuk lebih rincinya, di sini ada definisi dan contohnya. Kamu bisa lihat. Shadows. Jadi, alasan utama terciptanya cahaya adalah karena jika sesuatu, di sini dituliskan, jika sesuatu berada di antara jalur cahaya dan cahayanya terblok atau terhalang, maka shadow akan tercipta, bayangan akan tercipta. Jadi alasan utamanya adalah karena ada sesuatu yang menghalangi jalurnya cahaya tersebut sehingga bayangan tercipta. Jika misalnya letakkan sebuah benda di depan cahaya seperti ini, berbentuk seperti tabung besar, maka dia akan menghasilkan bayangan di sini yang merupakan bayangan dari si tabung tadi. Begitu. Karena apa, Miss? Karena cahaya itu bergerak secara lurus. Dan ketika dia terhalang, dia akan terblok, dan menciptakan bayangan yang merupakan cerminan dari benda yang memblok tersebut. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya. Untuk selanjutnya kamu boleh bertanya ketika mengikuti kelas Zoom. Video tutorial ini dibuat hanya untuk penjelasan sederhana. Untuk lengkapnya akan dijelaskan ketika kamu mengikuti Zoom nanti. Selanjutnya ini yang terakhir. Kita bisa membuat cahaya, katanya. Kita bisa membuat bayangan, katanya. Benar. Dengan cara apa? Cara yang tadi misalnya sudah jelaskan. Dengan memblok cahaya tersebut. Kita blok cahayanya. Kita halangi jalurnya. Kita letakkan sebuah benda di antara tengah-tengah jalurnya, maka dia akan terhalang dan menciptakan bayangan dari benda tersebut. Dengan catatan, underline this, remember this, that when you want to make a shadow, you have to make an opaque object to block the light. Jadi objeknya harus opak atau tidak transparan. Konkret dia, solid. Oke? Boleh juga dengan cara seperti ini. Changing positions varies the size of shadow. Jadi kalau kamu mau membuat bayangan yang sedikit berbeda, misalnya kamu membuat bayangan yang lebih besar daripada objeknya, kamu bisa merubah posisinya.
or you want to make it smaller, atau kamu membuat lebih kecil, kamu juga bisa merubah posisinya. Jadi, you just need to change the positions, make it variation. Membuat variasi. Akan dijelaskan lebih lanjut ketika Zoom ya. For example, sama change color first. For example, you want to make a shadow larger, lebih besar. So you have to make it close to the source of light. Kamu harus membuatnya lebih dekat, benda tadi lebih dekat ke arah sumber cahaya, supaya bayangannya lebih besar. The closer the things, or the closer the object, the larger the shadow will be. Jadi lebih dekat objeknya kepada sumber cahaya, lebih besar shadow yang akan tercipta. Meanwhile, sedangkan jika kamu mau membuat sumbernya lebih kecil, cahayanya lebih kecil, bayangannya lebih kecil, kamu harus membuatnya lebih dekat ke arah layar. Layar ini maksudnya apa, Miss? Close to the screen. Jadi, jika ada sebuah, for example, source of light-nya adalah lampu, lalu kamu letakkan sebuah kertas penghalang atau objek penghalang, kamu akan letakkan objek penghalang itu mendekat kepada lampu, dia akan menciptakan cahaya yang bayangan yang lebih besar. Sedangkan kalau kamu letakkan dia jauh atau mendekati layar lain, nanti akan lebih gampang ketika kita gunakan alat peraga ya. Dia akan cahayanya atau bayangannya akan lebih kecil karena dia terhalang oleh screen yang notabene that is another blocking source. Jadi blocking source, sumber blocking yang lain. Untuk lebih jelasnya misalnya akan gunakan contoh menggunakan alat peraga. Jika dengan kata-kata akan sangat sulit dipahami. Alright. Itu dulu untuk sekarang. Selanjutnya nanti kita bahas di Zoom. Jangan lupa untuk melihat rekaman ini sebagai panduan sebelum kamu melakukan Zoom. Dan juga ketika nanti Zoom, Miss Amel harap you have questions and questions. So you can ask me anything related to the topic. Okay, that's it for today. That's it for the explanation, the short explanation. You can get more information by joining the Zoom on the schedule, based on the schedule. Okay, thank you so much, kids. See you next week.